karena belum ada larangan pernikahan beda agama waktu itu, maka dua pasang suami istri ini, Zainab yang muslimah, Abul As yang bukan muslim, yang musyrik waktu itu, hidup dalam satu rumah. Hidup dalam satu rumah sampai kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya dan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara sisi yang sering dibidik oleh sebagian kalangan untuk memblurkan ajaran Islam, terutama dalam hal apa hukumnya menikah beda agama. Sebagian menyebut bahwa di masa Rasul SAW pun pernah terjadi pernikahan beda agama. Bahkan itu dilakukan oleh orang dekat Rasulullah, yaitu putri kandung beliau Zainab binti Rasul SAW dengan suaminya Abul As bin Rabi. Jadi judul besarnya bisa ditulis pernikahan beda agama putri Rasulullah. Nah, benarkah fakta ini? Ya, kalau kita lihat sirat Nabi wa sejarah hidup baginda Rasul, bahwa kehidupan beliau kehidupan yang bertahap, kehidupan yang dimana syariat Islam itu muncul dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara bertahap, tidak sekaligus. Karenanya kita menemukan beberapa peristiwa yang sifatnya tahapan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga mengharamkan minuman keras yang awalnya dibolehkan, lalu kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang bahayanya, lalu kemudian larangan minuman keras ketika sholat, mendekati sholat, lalu kemudian diharamkan sama sekali. Nah, pernikahan beda agama juga demikian. Tidak bisa dipungkiri bahwa Zainab binti Rasul SAW itu pernah menikah beda agama dengan suaminya Abul As bin Rabi. Nah, bagaimana ceritanya? Abul As bin Rabi ini adalah menantu Rasul SAW. Sejarah mencatat nama aslinya adalah Laqit. Ada yang mengatakan Zubair, ada yang mengatakan Hashim, ada yang mengatakan Mihsyam. Ada beberapa nama disebutkan. Namun dia lebih sering dipanggil dengan Abul As. Dipanggil dengan Abul As. Ayahnya Rabi' ini dari kabilah Bani Abdi Manaf. Dari kabilah Bani Abdi Manaf, Bani Umayyah. Nah, ini juga menegaskan bahwa hubungan kekerabatan Rasulullah SAW dengan berbagai kabilah itu sangatlah dekat. Termasuk bahkan beliau menikahkan putri kandung beliau sendiri dengan orang dari kabilah Bani Abdi Manaf. Keluarganya Utbah bin Rabi'ah. Lalu di sini ada muncul Abu Sufyan bin Harb, orang-orang yang dianggap musuhi Rasulullah SAW. Nah, ibunya ini menarik. Ibunya ini adalah Hala binti Khuwailid. Hala binti Khuwailid. Kita ingat istri Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Artinya dia saudara atau saudari dari Khadijah. Jadi Khadijah dengan ibunya Abul As ini adik kakak. Dan ini menjadi awal pertemuan Zainab putri Rasul yang kemudian menikah dengan Abul As bin Rabi, di mana sang ibu yaitu Hala binti Khuwailid ini mengutarakan agar dia menikahkan putranya Abul As ini dengan Zainab putri Khadijah. Jadi ini menikah dengan sepupu. Jadi Khadijah dengan Hala ini adik kakak. Khadijah adalah ibu Zainab dan Hala adalah ibu dari Abul As. Mereka menikah. Jadi menikah dengan sepupu tapi dari pihak ibu. Nah, dalam Islam hal ini dibolehkan. Tidak ada masalah karena sepupu itu bukan mahram. Dan Abul As ini rahimallahu sejak waktu itu sebelum Islam. Artinya sebelum Rasulullah menerima wahyu. Mereka menikah sebelum Rasulullah menerima wahyu. Abul As bin Rabi ini digolongkan sebagai seorang pemuda yang rajin, yang giat, sehingga pada usia belasan tahun dia sudah menjadi seorang pengusaha terkenal. Bahkan dia sering diamanahi oleh para tokoh Quraisy waktu itu untuk membawa barang dagangan mereka ke Syam. Dia pernah membawa
100 ekor unta ya, dengan beberapa ratus pengawal, dan dia kepala kafilah dagangnya. Padahal usia yang waktu itu ya masih belasan tahun. Ini menunjukkan bagaimana seorang Abul As bin Rabi ini orang yang mandiri dari awal, orang yang punya manajerial yang sangat kuat sehingga dia bisa memanage kafilah dagang menuju ke Syam. Nah, menikahlah dia dengan Zainab binti Rasul SAW dengan pernikahan yang tentram dan disetujui oleh kedua belah pihak, sampai akhirnya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira dan Nabi pun mendapatkan perintah dari Allah agar mendakwahi orang-orang di sekitarnya, ya, maka Zainab pun masuk Islam. Ya, Zainab masuk Islam. Rasulullah pun mengajak mantunya Abul As ini untuk memeluk Islam. Namun sayang, hidayah belum menghampirinya, dia tidak masuk Islam. Karena belum ada larangan pernikahan beda agama waktu itu, maka dua pasang suami istri ini, Zainab yang muslimah, Abul As yang bukan muslim, yang musyrik waktu itu, hidup dalam satu rumah. Hidup dalam satu rumah. Sampai kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya dan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Maka Nabi pun hijrah ke Madinah, dan terjadilah beberapa peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Dalam Perang Badar ini, Abul As bin Rabi ya, ikut-ikutan ya, pasukan kafir Quraisy dipimpin Abu Jahal, ketemulah mereka di Badar. Rasulullah, kaum muslimin di satu pihak, sementara Abul As bin Rabi bersama dengan kafir Quraisy berada di pihak lain. Terjadilah perang, kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan yang gemilang, gitu ya. 70 kafir Quraisy terbunuh, ada Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf dan seterusnya ya. Tapi ada juga yang ditawan. Nah, di antara yang ditawan itu adalah Abul As bin Rabi. Ada yang menarik. Ketika ditawan, nah kemudian sesuai dengan keputusan rapat pada waktu itu bahwa mereka yang ditawan ini akan dibebaskan tapi dengan syarat bayar tebusan. Maka Abul As bin Rabi ya, dibebaskan tapi dengan syarat dia harus ditebus ya. Maka Zainab waktu itu masih berada di Mekah. Maka Zainab pun mengirimkan kurirnya membawa uang tebusan dikirim ke Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, luar biasa. Begitu uang tebusan dihantarkan kepada Rasulullah, dibuka oleh Nabi, Nabi kaget. Ternyata di antara sekian banyak uang tebusan itu, ya, agar cukup begitu kira-kira ya, ada seuntai kalung. Milik siapakah kalung ini? Milik Khadijah. Yang dulu dihadiahkan oleh Khadijah kepada putrinya Zainab, sehingga menjadi milik Zainab, dan untuk menebus suaminya dikirim ke Rasulullah. Maka dengan menahan berbagai perasaan yang bergejolak, Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat agar membebaskan ya, Abul As bin Rabi, dipersilakan kembali ke Mekah, uang tebusan diambil tapi kalung dikembalikan, dan para sahabat setuju. Maka pulanglah Abul As bin Rabi ke Mekah kembali. Rasulullah sempat meminta kepadanya agar mengizinkan Zainab hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan setuju. Maka pada tahun-tahun berikutnya Abul As bin Zainab ini ya segera hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sementara Abul As bin Rabi tetap berada di Makkah. Mereka terpisah. Karena itu demikianlah cinta, teman-teman sekalian. Walaupun berbeda keyakinan, sekarang mereka bahkan berbeda tempat tinggal. Zainab sudah hijrah ke Madinah, sementara Abul As bin Rabi tetap berada di Makkah. Namun hati mereka tetap terpaut ya, keinginan untuk terus bersama, terus bergelora dalam hati mereka. Maka para sejarawan menyebut inilah cinta sejati, cinta yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, apa yang kemudian akan terjadi dengan dua pasangan ini, Zainab binti Rasulullah dengan Abul As bin Rabi? Kita akan teruskan kisahnya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami, tunggu yang satu ini. Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Ya, kita masih di program mengenal orang-orang mulia
di sekitar Rasulullah SAW. Kita sedang berkisah tentang Abul As bin Rabi, merupakan menantu Rasulullah yang menikah dengan Zainab binti Rasul SAW. Cinta sejati demikianlah. Walaupun mereka terpisah agama, terpisah lokasi tempat tinggal, namun ya, keinginan untuk bersatu, untuk bersama terus menggemuruh dalam diri mereka. Adalah Abul As bin Rabi yang untuk kesekian kalinya diminta oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk membawa barang dagangan mereka ke Syam. Satu saat sebelum Fathu Makkah, beliau ya, Abul As bin Rabi ini yang masih musyrik waktu itu membawa barang dagangannya ke Syam. Dan qadarullah, karena antara kaum muslimin dan kafir Quraisy masih ada konflik ya, dalam hal ini mereka masih berperang, maka kaum muslimin terlibat konflik dengan kafilah dagang Abul As ini, dan singkat cerita dia pun ditahan. Abul As ditahan oleh kaum muslimin, dia pun dibawa ke Madinah Al-Munawwarah dan akhirnya bertemu dengan Zainab binti Rasul. Oleh Zainab ya, dia dijamin gitu kan, dijamin, dijaga ya agar jangan sampai dicelakai. Sampai akhirnya Rasulullah tahu. Tapi kata Rasul, walaupun ya Zainab, engkau mencintai suamimu dan suamimu mungkin demikian, tapi kalian tidak bersatu. Karena waktu itu Allah sudah menurunkan firman-Nya tentang larangan menikah berbeda agama. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah berfirman, janganlah kalian ya menikahkan putri-putri kalian dengan musyrikin, dengan orang musyrik, nggak boleh ya. Wala 'abdun mu'minun, sungguh hamba yang beriman itu lebih baik ya, seorang hamba ya, sehamba sekalipun gitu kan, tapi beriman lebih baik daripada musyrik walaupun mereka itu punya kelebihan. Intinya bahwa mereka tidak boleh bergabung. Maka karena kebaikan Rasulullah, kaum muslimin, akhirnya Abul As bin Rabi ini dibolehkan untuk kembali ya, ke Mekah membawa barang dagangannya. Nah, di sini dia kemudian diuji bahwa salah seorang sahabat ya, menawarkan kepada dia, ya Abul As, kami tahu ya, Anda punya kecenderungan terhadap Islam, ya, semakin dekat dengan Islam, maka masuk Islamlah. Masuk Islam dan harta yang kau bawa ini milik kafir Quraisy ini menjadi halal bagimu, ya, menjadi harta rampasan. Apa kata Abul As? Tidak. Ini menunjukkan bagaimana dia memiliki sifat aman yang luar biasa. Ini adalah keislaman buruk bagiku. Ya, maka dia dibawalah harta milik kafir Quraisy ini ya, ke Mekah kembali, dan tiba di Mekah ya, dia mengumumkan dirinya masuk Islam dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sisanya ya, dia membersamai kaum muslimin sampai kemudian sepulang dari perang Tabuk ya, Zainab binti Rasul ini meninggal dunia. Tapi yang luar biasa ya, sejak saat itu Abul As bin Rabi ini dia tidak menikah. Dia mencukupkan dirinya menikahi putri Rasul SAW. Karena itu dalam sebuah sabdanya baginda Rasul ya, memuji. Apa kata Rasulnya? Haddatsani fa saddaqani wa wa'adani fa wafali. Dia bicara kepadaku, kata Rasulullah SAW, dan membenarkanku, dan dia berjanji kepadaku dan menepati janjinya. Karena itu para ulama mengatakan Abul As bin Rabi ini walaupun terlambat masuk Islam, tapi dia dijamin surga berdasarkan hadis Rasul SAW ini. Abul As bin Rabi meninggal dunia masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq setelah Rasul meninggal dunia. Dan cukuplah bagi kita sabda Rasul tadi bahwa dia hanya merupakan sahabat Rasulullah ya, walaupun terlambat masuk Islam, tapi termasuk keluarga Rasul SAW. Dari pernikahannya dengan Zainab lahirlah dua anak, Umamah dan Ali. Ya, Ali meninggal waktu kecil, sementara Umamah binti Abil As ini sempat dewasa dan menghiasi hadis-hadis membersamai Rasul SAW. Semoga bisa menjadi inspirasi kita bersama dan memahami Islam secara utuh. Jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi di seri berikutnya bersama saya Happy Anniversary dalam serial Mengenal Orang-orang Mulia di Sekitar Rasul SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.